Ya, shalom, saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda saat hari ini dimanapun Anda berada. Saya berjumpa dengan Abi Saifuddin Ibrahim di suatu tempat kami berjumpa. Tidak kebetulan kami berjumpa. Hari ini saya berjumpa langsung dengan beliau. Di situasi COVID ini pun beliau tetap mengumandangkan kabar baik, kabar sukacita. Nah, Abi, ya bisa sapa sedikit penonton? Oh, salam channel Aliudin. Luar biasa, saya bertemu dengan hamba Tuhan yang semangatnya full sekali. Bahkan tidak ada kelihatan kesusahan, penderitaan, apalagi tidak ditemukan. Senyum seperti awal kami bertemu di Aceh, bertemu lagi di Papua, di mana kok tetap senyum. Itu saya sendiri sebenarnya mau nanya, kenapa kok senyum terus? Ya, karena mengalami dengan Tuhan. Tantangan ada, masalah ada, persoalan ada. Nah, tapi karena ada Tuhan, saya percaya dengan Tuhan, mengalami Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Oke. Ya, Abi, kenapa Abi sangat terlalu berani ya? Berani sekali mengumandangkan kabar baik ya. Saya sudah lihat di YouTube Abi, ya, tidak ada takutnya. Sangat berani itu. Apa rahasianya itu? Kalau saya seorang panglima perang, kemudian ditanya sama anak buah saya, apa bapak nggak takut? Ya saya harus mengatakan walaupun dalam keadaan takut, saya berani karena ada komandan saya yang lebih hebat, namanya Yesus Kristus. Amin, amin. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kalau saya mati dikubur, itu sudah biasa. Tetapi ini komandan kita Yesus Kristus. Jadilah prajurit Kristus di dalam melayani Tuhan. Dia tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya, tetapi dia hanya seorang prajurit memikirkan kepentingan komandannya. Komandan kita Indonesia bagi Kristus. Jadi seluruh Indonesia harus terima Yesus Kristus. Itu sebabnya saya nggak takut. Itu sebabnya saya berani untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika kita bertemu di Aceh dulu, Iya. itu ada teman Pak itu, Iya. Pak Aliudin. Iya. Sampai dia keluar dari rumah itu, Dia keluar. gara-gara tersinggung. Tetangga saya di Aceh, dia tersinggung, dia keluar. Saya pikir dia panggil orang. Nah, dia keluar, dia takut. Saya juga jadi takut. Saya keluar ya. Saya tidak mau terjadi kekacauan. Tapi luar biasa, Abi sangat berani. Terus begini Abi kan pernah di penjara ini. Apakah tidak takut kalau nanti kena penjara lagi? Penjara itu sudah biasa. Yusuf di penjara karena dalam keadaan benar. Yeremia di penjara. Dia bilang kepada raja, kenapa, apa salah saya wahai raja kepada engkau dan hulu balang pegawai-pegawaimu, dan apa salah saya kepada bangsa ini? Engkau memasukkan aku ke dalam penjara. Yesus masuk penjara, Paulus masuk penjara. Saifuddin baru sekali Sekali di penjara. Dan saya dipenjarakan karena memberitakan Injil. Saya dipenjarakan karena saya cerita tentang Yesus, Raja segala raja, ajaib, kuasanya hebat, mati di atas kayu salib. Hanya memberitakan Injil. Kok saya dipenjara? Apakah saya takut dipenjara lagi? Saya dipenjarakan atas undang-undang penistaan agama. Iya, penistaan agama katanya. DPR yang membuat dan mengatur undang-undang itu aneh. Kenapa undang-undang dibuat di tengah agama yang menistakan agama lain? Islam itu boleh membunuh orang lain karena beda agama. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna bidinil haqq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Al-Quran boleh membunuh orang yang mendapat Alkitab. Tetapi karena saya di bawah undang-undang penistaan agama, saya dimasukin penjara. Artinya undang-undang penistaan agama ini adalah undang-undang yang salah. Salah diundang-undangkan. Karena mayoritas dari
orang-orang ini adalah beragama di mana agama itu menistakan agama lain. Makanya saya tetap nggak takut untuk membicarakan kebenaran agar undang-undang penistaan ini jangan berlaku dong. Bukan berarti saya tidak setuju dengan undang-undang itu. Saya sangat senang dengan undang-undang penistaan agama agar orang mayoritas jangan menghina agama minoritas. Sekarang Habib Rizik nggak ditangkap, Iya. Abdus Somad nggak ditangkap, Itu Yahya penistaan Wawoni jelas tuh ya. udah jelas Penyistaan jelas kan? Jelas, Saya sudah jelas lihat sekali. juga penyistaannya. menistakan jelas, itu. ya. Mengolok, menghina, Nggak ditangkap. mencaci, kafir, katanya. Nah, Bunuh orang kafir. bunuh. Nah, bahkan Habib kami Rizik. kasih 10 miliar katanya. Dah. Ada ustadz yang bilang demikian. Luar biasa kan? Nah, Nggak ada penistaan di situ ya. nggak ada penistaan karena mereka mayoritas. Iya. Giliran minoritas, saya dituntut 5 tahun penjara, divonis oleh hakim 4 tahun penjara. Kan lucu. Nah, siapakah yang berkompeten untuk membicarakan masalah hukum ini agar kita benar-benar berada di dalam kehidupan damai sejahtera? Dan Injil ini mengajak kita untuk hidup toleransi dan damai. Amin. Jadi sekali lagi saya tidak akan takut. Dan ketika saya ditanya oleh Kemenkumham, apakah Bapak akan melakukan waktu saya mengajukan pembebasan bersyarat, saya mengajukan pembebasan bersyarat, Kemenkumham bertanya, apakah Bapak akan melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara? Saya bilang saya tetap lakukan. Terserah Bapak mau Iya, saya dengar. memberikan saya pembebasan bersyarat atau tidak, itu urusan Bapak. Tetapi dalam kebenaran saya tetap berbicara yang benar untuk anak cucu saya di masa yang akan datang, agar mereka hidup toleransi dan damai dan tidak tertekan seperti zaman sekarang ini. Gara-gara protes toa masjid saja 1 tahun 8 bulan. Ya. Meliana di Aceh, di Padang, di Medan, dimasukin ke penjara gara-gara protes kayak begitu. Ya, ya. Nah, apa artinya ini? Kita naik ibadah nguntungin Arab, sedangkan kita semua harus berhemat agar Indonesia kaya raya ke depan. Nah gitu hambanya. Iya, penistaan dengan jelas ya. Kemarin saya dengar lagi memang ada orang yang menginjak-injak Alkitab lagi. Ya, itu tidak ada hukumnya. Enggak usah, biarin aja ya Alkitab diinjak. Kita nggak usah Penistaan, tersinggung. iya, Nggak, iya. bukan penistaan, biarin aja. Itu kan cuma kertas kok. Iya. Diinjak-injak, dibakar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Makanya kita nggak pusing. Orang Kristen, pendeta, hamba Tuhan tidak boleh tersinggung kalau ada gereja dibakar sekalipun. Alkitab diinjak-injak. No problem. Tuhan Yesus Amin. itu dihina dan diejek. Luar biasa. Ya. Dan kita sendiri sebagai umatnya adalah domba yang diserahkan ke tengah serigala. Amin. Kita kuat apa, hebat apa kita? Dimakan sama anjing serigala tiap hari. Kita kan cuma domba. Iya, iya, iya. Makanya nggak takut ya, biar gereja dibakar, biar gereja diapain ya kan. Bahkan manusianya dibakar sekalipun ya kan. Iya. Ya, manusia dibakar ya itu berarti penginjilan yang akan subur. Itu pupuk untuk penginjilan. Kalau ada pendeta dibunuh sekalipun, pupuk untuk penginjilan. Dimasukin penjara, bagus. Makin banyak. Jadi saya keluar dari penjara tambah berani. Ketika saya baca pledoi saya tidak pernah membela diri. Saya membela supaya Injil bisa diberitakan dengan leluasa di Indonesia ini. Ya, intinya cuma itu. Ngapain saya jadi orang Kristen? Kok diam saja? Orang tahu semua penderitaan dan kesusahan saya. Ya, ya. Ya, saya ikuti itu dari sidang. Beberapa sidang saya ikuti ya, dan kata-kata Abi itu di situasi sedang juga nggak takut, seperti menantang gitu ya. Dan sudah di penjara juga sampai sekarang tidak takut ya, luar biasa. Jangan sampai kita diejek oleh orang karena kita hidup di dalam yang benar. Dan kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya Iya. karena namaku. Amin.
karena dia akan masuk surga. Amin. Ya, Matius pasal 5 mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, dicaci, dimaki, difitnah dan dikata-katakan yang tidak benar. Ya, terima kasih Abi. Ini perbincangan saya dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda yang menyaksikan suara kami ini. Sekali lagi, salam sehat, kuat selalu. Amin. Amin. Jangan lupa